Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Malikul Jannah yang berbahagia, marilah sebelumnya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kerahmatan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat meringankan langkah kaki kita untuk hadir di Masjid Malikul Jannah dalam rangka kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Salawat dan taslim mari tetap kita limpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman Islamiyah, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul hisab. Para hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dari Dewan Kemakmuran Masjid Malikul Jannah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang keadaan kota amal Ramadan 1444 Hijriah. Malam kedua tadi malam kota amal Ramadannya yaitu Rp627.000, kemudian pengeluaran Rp200.000, sehingga sampai hari ini malam ketiga Ramadan 1444 Hijriah kota amal Ramadannya saldonya Rp898.000. Demikian tentang keadaan kota amal Ramadan di hari ketiga atau malam ketiga bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian untuk berikutnya pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur telah kehadiran Bapak Kiai Haji Rohim bin Abdul Rahman sebagai Ketua MUI Kabupaten Nabire, yang insya Allah sebentar lagi akan memberikan tausiah ataupun kultum sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir nanti. Kemudian yang bertindak selaku Bilal, Bapak Ustadz Fatkul Munir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah bapak yang keras jawabnya ini. Ibu, Allah katakan, فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau salamku suara menengah, jawabannya harus suara yang di atas menengah. Aurudduha, paling tidak sama nadanya. Saya coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau ibu dikasih tetangga bakwan 1, kira-kira balasannya bakwan berapa? 1? 10. Harus lebih. Kalau dikasih 1, balasannya paling tidak bakwan 2. Tadi ibu menjawab 10. Itu bagus. Minimal bakwan 1, balasannya bakwan 1. Itu namanya aurudduha. Ibu, jadi besok siapa saja yang berikan salam, ketika suaranya menggelegar, jawabannya lebih Gelegar. Ini kepanasan tadi siang kan? Panasnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidasyuhur wa anzalal qur'ana
fihi kama anzala at-taurata wal injila waz zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihi al-ujur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur wa ba'du. Pengurus Masjid Malikul Jannah, Dewan Kemakmuran Masjid Malikul Jannah yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Malikul Jannah, semoga tetap berbahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Tidak terasa malam ini malam yang keempat. Ketiga. Mohon maaf. Malam yang ketiga. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang sunnah terlebih yang wajib, benar-benar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Yang akhirnya semuanya itu membuat jembatan buat kita semua menuju surga. Allah amin. Allahumma amin. Berikut, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, kekompakan kita selama Ramadan ini menunjukkan kebersamaan kita masuk surga. Allah amin. Allahumma amin. Gak usah cerita neraka menakutkan, ceritalah surga dan surga. Malam ini saya pun tidak akan cerita surga, akan tapi saya akan menyampaikan tentang sholat tarawih. Mohon maaf kalau tidak salah, jadwalku hanya dua, malam ini dan malam 25 atau 23 ya. Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man, siapa saja qama. Imam Bukhari menafsirkan kata-kata koma ay ahya layaliyahu bil ibadah. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan cara beribadah, terlebih ibadah sholat seperti sholat tarawih. Siapa saja sholat tarawih di bulan Ramadan imanan, dasarnya karena iman, karena Allah, bukan pamer mekena baru, bukan pamer sajadah baru. Ibu, tarawihmu karena siapa? Bukan karena ayah, bukan karena Pak DKM, bukan karena Pak Munir. Hebat, ternyata karena Allah. Wahtisaban yang kedua, tarawih kita semata cari ridho Allah, cari pahala dari Allah. Yang punya pahala ini hanya Allah. Yang niatnya seperti itu, kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya orang itu, dosa yang sudah lewat beberapa tahun, diampuni oleh Allah. Inilah hikmah Ramadan. Dan sholat tarawih ini tidak akan dilakukan di luar Ramadan, hanya bulan Ramadan. Maka sempatkan baik-baik, kalau tidak ada halangan, ayo datang ke Malikul Jannah sholat tarawih. Karena Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, tadi Rasul singgung man qoma. Siapa Rasul yang sholat tarawih di malam pertama itu seperti apa keutamanya? Rasul menjawab, yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwal yaumin ka yaumi waladatu ummuh. Malam Kamis tarawih pertama jam berapa di sini tarawih? 9. Jam 8. Mendahului tapi benar ya. Tepat itu. Di pondok malas hampir jam 9. Siapa yang tarawih malam pertama, malam Kamis kemarin, malam pertama, yakhrujul mu'minu, dosa-dosa keluar
cerah semua. Makanya saya lihat wajah bapak ibu malam ini cerah sekali karena tidak ada dosa. Tapi ternyata ada yang cemberut 1, 2 itu karena apa? Karena bukannya tidak puas kan? Seharusnya harus cerah karena tidak ada dosa. Kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, bersih malam Kamis kemarin kita ini. Maka kemudian pagi puasa rasanya ringan. Kalau yang berat ya nggak tahu, itu masih ada dosa mungkin. Rasanya ringan puasa pertama itu. Rasul ditanya sahabat, ya Rasul itu malam pertama, kalau malam kedua seperti apa? Rasul menjawab, yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Dosa-dosa orang yang tarawih malam kedua diampuni oleh Allah, dan dosa-dosa kedua orang tuanya juga diampuni oleh Allah. In kana mu'minaini, bila mana kedua orang tua itu orang mukmin, orang yang beriman. Malam Jumat kemarin, secara tidak langsung kegiatan kita tarawih kita di malam kedua, meskipun kita tidak angkat tangan Rabbighfirli wali walidayya, kita malah lupa. Saya sendiri pun lupa malam kedua doa itu. Tapi saya kan tarawih malam kedua, berarti tarawihku ini Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, karena orang tuaku mukmin. Ternyata pertama urusan dosa, yang kedua urusan dosa. Malam ini, malam apa ini? Satu. Malam yang Tiga. apa jawaban Rasul di tangan sahabat? Yunadi malakun min tahtil arsy. Sahabat, malam yang ketiga, malaikat berdoa di bawah aras. Apa doa malaikat? Istanifil amal. Malikul jannah, tingkatkan amalmu, naikkan amalmu. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kalian, wahai Malikul Jannah. Allah akan ampuni dosa-dosamu karena kalian malam ketiga tetap ibadah sholat tarawih. Itu malam ketiga Rasul. Kalau malam keempat seperti apa? Malam besok, malam Ahad. Rasul menjawab tegas, sahabat, malam Ahad lahu minal ajri misla qiraatit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Ibu, besok tarawih tidak? Insyaallah. Mudah-mudahan sehat ya, tidak ada halangan. Orang yang malam keempat, besok malam tarawih, apa yang didapatkan oleh mereka? Lahu minal ajri, mereka dapat pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat khatam, kitab Injil khatam, kitab Zabur khatam, kitab Al-Qur'anul Karim 30 juz khatam. Kemarin sudah saya jelaskan di Ibu Haji ini. Berarti kita tidak usah baca Quran ya, karena sudah khatam di malam keempat. Ya baca. Itu artinya fadilahnya, keutamanya sampai sebesar itu. Pada malam keempat kita baru dapat 4 juz. Tapi lewat tarawih sama dengan menghatamkan 30 juz. Pertanyaan saya, malam ini ibu sudah dapat berapa juz? Pak, ikuti tanggal ya. Kalau bapak-bapak insya Allah setengah. Tapi kan lumayan terawih kan. Tapi jangan tinggalkan terawih. Malam kelima lebih mantap.
Apa hadiah bagi orang yang tarawih di malam kelima? Rasul katakan, a'tahullahu sawaba man shalla fil masjidil haram wal masjidin nabawi wal masjidil aqsa. Malam Senin, malam yang kelima, Allah berikan pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, diberikan orang yang tarawih di Malikul Jannah. Orang yang sholat di Masjidin Nabawi, pahalanya diberikan orang yang sholat di Malikul Jannah. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa Palestina, pahalanya diberikan orang yang sholat tarawih di Malikul Jannah. Kemarin saya jelaskan di Ibu Haji Yatni, ketika saya masuk Raudhah, mungkin Mbak Jagus masih ingat, masuk di area Raudhah, di situ ada 2 gapura. Gapura pertama tulisannya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Terus maju lagi, maju lagi, maju lagi, ketemu gapura lagi, di situ ada tulisan Man shalla fi masjidi hada, kata Rasul, afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu. Artinya satu sholatan di masjidku, kata Rasul, Masjid Nabawi, satu sholatan saja itu jauh lebih afdol dibandingkan sholat di Malikul Jannah 1000 sholat. Bagaimana orang yang sholat di Masjidil Haram? Lebih dari itu, kata Rasul, man shalla fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Satu sholatan di Masjidil Haram jauh lebih afdal dibandingkan 100.000 sholat di Masjid Nabawi. Satu sholatan di Masjidil Aqsa lebih afdal dibandingkan 500 sholat di Masjid Nabawi. Walhasil, orang yang tarawih di malam kelima, subhanallah, pahala-pahala orang yang sholat di masjid sana, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, diberikan orang yang tarawih di malam kelima, malam ke-6, ke-7, 9, dan seterusnya. Insya Allah kalau ada kesempatan malam yang ke-23, insya Allah kalau tidak ada halangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Malikul Jannah semakin semangat, semakin semarak masjid kita ramaikan dengan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.